Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wala haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Alhamdulillah, Bapak Ibu jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita melanjutkan pelajaran kita belajar Islam dari dasar agama kita, atau agama kita tegak di atas dasar akidah Islam. Akidah adalah perkara yang mengikat hati manusia dan hati yang mengendalikan seluruh anggota badan kita. Dan akidah kita terambil dari Al-Quran, As-Sunnah, seperti yang difahami oleh para sahabat Nabi radhiyallahu alaihim jami'an. Itu yang dimaksudkan dengan akidah dan keyakinan kita. Bukan akidah dan keyakinan yang diambil dari mimpi-mimpi, dari hasil pemikiran-pemikiran, bukan dari hasil uji coba pengalaman, tetapi akidah yang betul-betul kita ambil dari sumber yang sangat akurat, ini Al-Quran dan As-Sunnah, dengan pemahaman para sahabat Nabi radhiyallahu alaihim jami'an. Dan inilah hakikat al-haq. Ini adalah hakikat kebenaran. Dan semua yang menyelisihi hakikat kebenaran ini adalah kebatilan. Yang Allah katakan, famada ba'dal haqqi illa dhalal. Tidak ada setelah al-haq kecuali semuanya kesesatan. Sekalian ini yang harus menjadi keyakinan pula dalam hati kita. Ada orang yang mereka nggak bisa menyalahkan, walaupun betul-betul bertentangan dengan ajaran Islam, nggak bisa menyalahkan, nggak bisa pula mengatakan kafir, nggak bisa. Ini perkara-perkara dasar yang mesti harus betul-betul menjadi sebuah keyakinan dalam hati kita. Itu keyakinan yang diajarkan oleh Allah Ta'ala, bahwa kebenaran mutlak itu ada dalam Al-Quran, Sunnah Rasulullah SAW, seperti yang difahami para sahabat Nabi. Menyelisihinya adalah kebatilan. Maka keyakinan-keyakinan yang bertentangan dengan Quran dan hadits Nabi adalah kebatilan. Dan dalam hal keyakinan, Bapak sekalian, akal kita harus mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah. Bukan Al-Quran dan Sunnah yang mengikuti pikiran kita. Karena perkara akidah banyak berbicara tentang perkara ghaib. Perkara ghaib itu akal nggak punya wilayahnya sama sekali. Akal itu tinggal mendengar, memahami, membenarkan, meyakini, membenarkan. Karena akal bukan wilayah akal masuk dalam perkara ghaib. Perkara ghaib sifatnya adalah informatif. Apa yang kita dapatkan informasinya dari Allah yang mengetahui perkara yang ghaib, dari Rasulullah SAW yang menyampaikan wahyu dari Allah SWT. Itu yang harus menjadi keyakinan, pegangan kita dalam perkara hal-hal yang gaib dan menjadi akidah kita.
Kemudian sekalian, telah kita sampaikan di antara alasan kenapa belajar agama itu harus dari yang paling dasarnya, yakni dari pintu akidah, memahami perkara-perkara yang sangat prinsip dalam agama ini dari akidahnya. Alasannya yang pertama, bahwa akidah ini dalam agama kita kedudukannya adalah asas. Kalau itu pohon adalah akarnya, kalau itu bangunan adalah pondasinya. Kalau sampai pohon kehilangan akar, tamat riwayatnya. Kalau sampai rumah kemudian rusak pondasinya, ambles, maka hancur rumah itu, nggak akan ini ada yang bisa dimanfaatkan. Agama kita begitu. Kalau posisi yang rusak itu adalah akidah kita, tauhid kita, maka keimanan kita, maka agama kita hancur total. Dia mau punya kebaikan sebanyak apapun akan menjadi ambruk, akan menjadi runtuh dengan runtuhnya akidah tersebut. Sehingga kalau ada ungkapan yang penting jadi orang itu baik, ya, tapi kebaikan yang paling mendasar adalah ini memiliki akidah yang lurus. Kalau akidahnya nggak lurus, tidak ada istilah orang baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang ada adalah orang jelek, kafir, musyrik, itu termasuk jelek walaupun dia punya kebaikan di dunia. Tidak diingkari punya kebaikan di dunia. Tetapi di sisi Allah, orang yang mereka kafir, musyrik, itu adalah statusnya adalah syarrud dawab, kalau istilah Allah, sejelek-jelek makhluk. Ini orang mereka kafir, yaitu musyrik. Maka ini alasan pertama. Oleh karena itulah, Mas sekalian, seluruh para nabi dan para rasul yang hadir ke tengah-tengah manusia, yang diutus oleh Allah ke tengah-tengah manusia, tidak ada satu nabi dan rasul, tidak ada seorang nabi dan rasul pun yang datang tanpa mengajarkan akidah tauhid. Kurikulum mereka yang pertama dan utama adalah dari awal sampai akhir adalah mewujudkan kehidupan manusia yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ini dilakukan bukan hanya oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, tapi semua nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah, di antara ayat yang Allah sebutkan secara umum bahwa semua nabi dan rasul itu mereka dakwahnya adalah mengajak dan mengajarkan tauhid kepada manusia. Di antaranya seperti dalam surat An-Nahl ayat yang ke-36, yang Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ibudullaha wajtanibut taghut." Sungguh benar-benar telah kami utus pada setiap umat itu seorang rasul. Di antara nikmat Allah Subhanahu wa taala adalah mengutus rasul, dan Allah telah mengutus rasul pada setiap umat. Sehingga tidak ada umat yang kosong dari diutusnya rasul Allah Subhanahu wa taala. Semua rasul yang Allah utus ke tengah-tengah manusia itu memiliki seruan yang sama, dakwahnya sama. Termasuk Nabiullah Isa yang diklaim sebagai Allah atau anak Allah atau satu di antara tiga oknum, sama dakwahnya juga, mengajak pada kalimat la ilaha illallah. Apa seruan mereka semuanya? Ani'budullaha wajtanibut taghut. Wahai kaum, sembahlah Allah dan jauhilah taghut. Taghut adalah semua yang disembah selain Allah, namanya taghut. Semua yang disembah selain Allah namanya taghut. Man kullu
ma'ubida min dunillah, semua yang disembah selain Allah, wa waradin, dan dia ridha, maka gembongnya tauhid adalah syaitan. Karena syaitan yang menjadi kingmaker terjadinya penyembahan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Syaitan yang menjadi gembong otaknya terjadinya segala bentuk penyembahan kepada selain Allah taala. Terjadinya fenomena penyembahan kepada malaikat, kepada nabi, kepada wali, kepada matahari, kepada bintang dan bulan, kepada pohon, batu, kemudian kuburan, maka otaknya itu adalah syaitan. Maka ketika malaikat ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, ahaula'i iyyakum kanu ya'budun, wahai malaikat, apa memangnya mereka itu menyembah kalian? Kata malaikat, subhanak anta waliyuna min dunihim, ya Rabb, maha suci engkau ya Allah, engkaulah sesembahan kami, bukan mereka. Bal kanu ya'budunal jinna aktsaruhum bihim mu'minun. Ya Allah, sesungguhnya mereka itu menyembah kepada jin, dan mereka kebanyakan dengan jin ini percaya. Bapak sekalian, inilah kunci jawaban kenapa terjadi fenomena penyembahan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada yang menyembah malaikat, enggak pernah namanya malaikat memerintahkan mengajak manusia menyembah dirinya. Kalau ada fenomena penyembahan kepada nabi dan rasul, nabi dan rasul sama sekali enggak pernah mengajak mereka menyembah dirinya. Kalau ada fenomena penyembahan kepada orang saleh, orang yang betul-betul saleh, tidak pernah mengajak manusia menyembah dirinya. Kalau ada fenomena penyembahan kepada matahari, bintang, bulan, pohon, batu, enggak pernah itu semuanya mengajak manusia menyembah dirinya. Kok? Lalu kenapa kok terjadi penyembahan kepada mereka itu? Otaknya adalah ini jin, syaitan, iblis. Dari mana kita bisa mengetahui demikian? Kisah kesyirikan yang terjadi pada zaman kaumnya Nabiullah Nuh alaihissalatu wassalam. Dulu sesembahan kaumnya Nuh ini namanya Wat, Suwa, Yaghus, Ya'uq, Nasron. Yang Wat, Suwa, Yaghus, Ya'uq, Nasron sekalian, ini dulunya adalah nama-nama orang saleh yang pernah hidup di tengah-tengah mereka. Lalu orang saleh ini meninggal, maka masyarakat merasa kehilangan. Sering sekali dia datang ke kuburan, di situ iktikaf, berdiam diri di kuburan. Celah ini dimanfaatkan oleh syaitan untuk memberikan bisikan, gini aja, patungkan guru-guru kamu dulu, buat gambar, patungkan, letakkan di mana biasa mereka bermajelis. Ide ini kelihatan bagus dan kemudian diwujudkan oleh masyarakat saat itu. Jadilah kemudian patung-patung dengan dinamai guru-guru mereka. Ini patungnya Wat, ini patungnya Suwa, ini patungnya Yaghus, ini patungnya Ya'uq, ini patungnya Nasron. Diletakkan di majelis-majelis yang biasa mereka mengadakan majelis. Dan patung-patung ini belum disembah, statusnya baru sekedar untuk mengingat guru-gurunya. Ini tahap pertama syaitan dalam menyesatkan manusia. Dan syaitan, Bapak sekalian, enggak gegabah, sabar banget,
sabar banget setan. Dibiarkan patung ini sekedar menjadi patung peringatan sampai satu generasi ini habis. Ganti generasi berikutnya yang lebih bodoh tentang agama dan tidaklah tahu lagi ilmu, hilanglah ilmu. Setan baru membisikkan lagi tentang hakikat patung yang selalu menjadi perhatian orang tua mereka. Dari sekedar menjadi patung peringatan, kemudian berubah menjadi sesembahan murni. Bertahap. Setan menyesatkan manusia itu bertahap. Sebagaimana setan ingin menyeret manusia ke dalam kubangan maksiat juga bertahap. Maka ada istilah kata Allah khutuwat, langkah-langkah setan. Ada langkah pertama, ada langkah kedua, ada langkah ketiga, dan seterusnya. Maka kata para ulama, kalau melihat penyimpangan walaupun masih kecil, jangan dibiarkan. Segera dipadamkan, segera diselesaikan. Nanti kalau dibiarkan bakal ndodro. Sama dengan penyakit. Tadinya sih hanya kecil aja, tapi dibiarkan terus, gak segera ditangani, ya terus berkembang sampai merusak. Demikian pula setiap penyimpangan demikian. Bapak sekalian, ini adalah cerita sehingga bagaimana sungguhnya yang menjadi poros terjadinya kesyirikan itu adalah kingmakernya, otaknya adalah setan. Dalang utamanya setan. Fenomenanya sih nyembah malaikat, nyembah nabi, nyembah wali, nyembah batu, pohon, yang mereka nggak pernah memerintahkan mengajak manusia menyembah dirinya. Makanya walaupun nabi itu disembah, Nabi Isa tidak bisa dikatakan tauhid karena bisa tidak ridha disembah. Bahkan Nabi Isa mengajak para tauhid dan mengingkari syirik. Dan bahkan Nabi Isa akan membantah nanti di hadapan Allah ketika ditanya, wa idh qala Allahu ya Isa bin Maryam, wahai Isa bin Maryam, a anta qulta linnasi ittakhiduni wa ummiya ilahaini min dunillah. Ya Isa, apa memangnya kamu pernah mengajak manusia, jadikan aku dan ibuku dua sesembahan selain Allah Ta'ala? Kata Nabi Isa, qala subhanak, ma suci engkau ya Allah, makana tidaklah aku layak mengatakan perkataan yang bukan hakku. In kuntu qultu faqad alimta. Seandainya aku pernah mengatakan kalimat itu, pasti engkau mengetahui. Ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik. Engkau mengetahui apa yang dalam diriku, dan aku enggak mengetahui apa yang dalam dirimu. Ma qultu lahum illa, tidaklah aku mengatakan perkataan kepada Bani Israel kecuali u'budullaha rabbi wa rabbakum, sembahlah Allah yang Allah Rabbku dan Rabb kalian. Ini adalah penegasan Nabiullah Isa alaihissalam. Tidak pernah Isa mengajak manusia menyembah dirinya. Itu semuanya rekayasa syaitan dalam menyesatkan manusia sampai kemudian jadikan Isa sebagai sesembahan bagi mereka. Oleh karena itulah semua Nabi dan Rasul tidak ada satupun yang mereka berdakwah kecuali awal dakwahnya adalah mengajak mereka untuk mentauhidkan Allah Ta'ala, awal dan akhir. Makanya bagi sekalian, wahyu paten yang Allah wahyukan kepada semua Nabi dan Rasul tanpa kecuali adalah kalimat La ilaha illallah.
Ini wahyu yang Allah turunkan kepada Nuh, kepada Hud, kepada Syuaib, kepada Ibrahim, Musa, Isa, Muhammad. Semua nabi mendapatkan wahyu ini. Wa ma arsalna min qabil rasulin ma arsalna min rasulin min qablika illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'buduni. Tidaklah seorang nabi dan rasul pun yang kami utus sebelum engkau ya Muhammad ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kecuali pasti kami wahyukan kepada mereka ini, la ilaha illa ana, tidak ada sesembahan yang sebenarnya kecuali diriku, fa'buduni, maka sembahlah aku. Sehingga ini adalah wahyu paten. Semua nabi dan rasul mendapatkan wahyu yang ini. Dan semua nabi dan rasul dakwahnya adalah ini, ani'budullaha wajtanibut taghut, sembahlah Allah dan jauhilah taghut. Kemudian sekalian, ketika Nabi mendakwahkan kalimat yang penting ini, kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah, kata Allah, faminhum man hadallahu wa minhum man haqqat alaihi dhalalah. Sebagian mereka ada yang mendapatkan hidayah Allah, sebagian mereka ada yang mereka itu sesat. Artinya setiap dakwah yang Nabi sampaikan kepada manusia itu selalu ada yang menerima, ada yang menolak. Dan Allah lebih tahu mana yang berhak mereka mendapatkan hidayah dan mana yang mereka itu sesat. Yang penting bagi kita, apakah kita termasuk orang yang menempuh jalan hidayah. Untuk mendapatkan hidayah ada sebab-sebabnya, sebagaimana untuk mereka sesat ada sebab-sebabnya. Satu di antara sebab dia itu mendapatkan hidayah adalah ada mujahadah, ada kesungguhan untuk memang menyambut hidayah Allah Ta'ala. Walladzina jahadu fina lanahdiyanahum subulana wa innallaha yuhibbul muhsinin. Orang-orang yang mereka bersungguh-sungguh di jalan kami, betul-betul mereka memiliki kesungguhan, mengerahkan kesungguhan untuk menempuh jalan Allah Ta'ala, lanahdiyanahum subulana, benar-benar akan kami tunjukkan mereka ke jalan-jalan kami. Sehingga kata Ibnu Qayyim, hidayah yang didapatkan oleh seorang hamba sangat berkaitan dengan kesungguhan mereka untuk mendapatkan hidayah. Sehingga yang perlu kita perhatikan untuk diri kita adalah sejauh mana kita telah memiliki kesungguhan untuk menyambut datangnya hidayah Allah. Ya dengan doa, dengan kita berusaha duduk di majelis ilmu, dengan kita baca Quran dengan tadabbur, dengan kita terus tidak pernah lupa, ya ini bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala dan seterusnya. Fasiru fil ardi fanzuru kaifa kana aqibatul muqadzibin. Kemudian Allah katakan, wahai orang-orang yang mendustakan agama, wahai orang-orang yang mereka mengingkari agama, menyelisih agama, menentang agama, coba kalian keliling ke muka bumi, perhatikan itu bagaimana akibatnya orang yang mereka mendustakan. Ambil itu pelajaran, fa'tabiru ya ulil albab, ambillah pelajarannya wahai orang yang punya akal, agar kalian bisa ini tetap terus lurus di atas jalan yang lurus dan tidak ini bengkok, tidak yaitu menyimpang dari jalan yang lurus, karena dampak dari penyimpangan itu dari zaman ke zaman sama. Mereka akan berhadapan dengan azab Allah Ta'ala, dan Allah telah yaitu memberikan pelajaran tentang umat-umat yang terdahulu. Umat-umat terdahulu menjadi pelajaran bagi kita. Ayat ini bagi sekalian umum. Allah bercerita tentang semua nabi dan rasul secara umum tanpa menyebut nama. Yang semua nabi dan rasul mereka dakwahnya adalah ani'budullaha wajtanibut taghut.
Oleh karena itulah sekalian, akan sangat berbeda hasil pendidikan orang yang mereka itu hatinya ditanamkan akidah dengan orang yang mereka itu hatinya tidak ditanamkan akidah. Sama-sama belajar fikih, sama-sama belajar fikih. Orang yang mereka belajar fikih dan mereka punya pendasaran akidah dengan orang mereka belajar fikih tidak punya pendasaran akidah, pertumbuhannya akan sangat berbeda. Akan sangat berbeda. Nilai kekhusyukannya akan bisa sangat berbeda. Kondisi batin mereka akan sangat berbeda. Kemudian kalau kita menginginkan nama per nama dari dakwahnya Nabi dan Rasul, Bapak Ibu bisa perhatikan nanti dalam surat Al-A'raf dari ayat sekitar 59-an terus ke belakang, itu Allah bercerita tentang dakwahnya Nuh, dakwahnya Hud, dakwahnya Saleh, dakwahnya Shu'aib dan nabi-nabi berikutnya yang Allah Subhanahu wa taala ungkapkan dengan kalimat yang persis sama ucapan Nuh, ucapan Hud, ucapan Saleh, ucapan Shu'aib. Apa itu? Ya qaumi budullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Kalimat ini diucapkan Nuh, diucapkan Hud, diucapkan Nabi Saleh, Nabi Shu'aib. Persis Allah ungkapkan demikian. Wahai kaumku, sembahlah Allah yang tidak ada sesembahan yang sebenarnya bagi kalian kecuali Allah Ta'ala. Ajakan untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bapak sekalian, demikian pula Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umur dakwah beliau 23 tahun. 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah. 13 tahun ini hampir tidak ada ayat-ayat ahkam syariat, tidak ada ayat-ayat yakni beban syariat, kecuali salat itu pun bagian daripada hiburan Nabi dengan di-Isra' Mi'rajkan oleh Allah setelah kondisi hatinya dalam keadaan betul-betul hancur. Hancurnya Nabi maksudnya di mana? Nabi setelah wafatnya pamannya Abu Thalib dan istrinya Khadijah, dua orang ini menjadi backing kuat dalam dakwah Nabi. Abu Thalib tokoh Quraisy, para gembong-gembong Quraisy itu kalau mau neken Nabi terhalang oleh Abu Thalib, sehingga bagaimanapun juga tekanannya itu ini terhalang oleh Abu Thalib, enggak bisa leluasa. Demikian pula peran Khadijah yang sangat besar dari sisi kedewasaan jiwanya, dari sisi hartanya yang melimpah ruah untuk ini disumbangkan fisabilillah. Bagi Nabi, Khadijah wanita yang paling hebat dalam pendamping hidupnya, sehingga sampai Aisyah sangat cemburu dengan Khadijah, padahal Aisyah nggak pernah ketemu Khadijah, tapi seringnya Nabi menyebut Khadijah, kebaikan Khadijah. Meninggalnya dua orang ini bagi Nabi ada sebuah kesedihan secara manusiawi. Tapi Allah menginginkan Nabi totalitas tawakalnya hanya kepada Allah, bukan bersandar kepada manusia. Tapi secara manusiawi meninggalnya dua orang ini adalah sebuah kesedihan, hal yang sangat wajar. Begitu keduanya ini meninggal, tekanan-tekanan Quraisy semakin dahsyat. Sampai ketika Nabi seperti nggak punya tempat lagi berdakwah di Mekah, Bapak sekalian, Nabi ingin menawarkan dakwahnya ke Taif. Kenapa dipilih Taif? Kota Taif masih punya hubungan dengan ibunya, sehingga harapannya dakwahnya akan diterima dengan baik di Taif. Dan Mekah Taif itu jaraknya, Bapak sekalian, kalau Bapak sekalian umroh dan kemudian ada wisata ke Taif, maka kurang lebih Mekah Taif itu 80 sampai 90 kilo, sehingga kalau naik kendaraan ya kira-kira 2 jam. Nabi tempuh dengan jalan kaki.
Begitu sampai di Taif, Nabi tawarkan kalimat tauhid la ilaha illallah ini kepada tokoh-tokoh Taif. Bukannya Nabi mendapatkan sambutan yang mengembirakan, bahkan mereka mengeluarkan caci makian yang sangat menyakitkan hati Nabi, sehingga betul-betul semakin yaitu dalam kesedihan Nabi. Sudah begitu, lalu mereka bersepakat untuk mengusir Nabi, dan cara mengusirnya pun dengan sangat yaitu menghinakan. Dikumpulkan penduduk, laki-laki, perempuan, anak-anak, dewasa, orang tua. Mereka semuanya suruh berengkulangi Nabi kayak ngusir anjing dari kampung, sehingga Nabi keluar dalam keadaan sangat sedih dan berdarah-darah. Nabi mulai Allah hibur satu persatu. Hiburannya diantaranya ketemu ada seorang budak masuk Islam. Walaupun seorang budak, tapi ini penyemangat Nabi untuk kembali bangkit mental ini dakwahnya. Lalu ditemui Jibril, Allah mengutus malaikat gunung untuk melakukan apa yang Nabi inginkan. Kalau pengen Nabi itu menghancurkan penduduk Taif, akan diangkat gunung untuk menghancurkan mereka, tapi Nabi tolak. Lalu ada sekelompok jin yang mereka mendengarkan bacaan Quran Nabi dan bahkan beriman dan bahkan kembali kepada kaumnya menjadi dai. Puncaknya adalah Nabi kembali ke Mekah dengan pertolongan jaminan seorang penduduk Mekah, yang kemudian setelah itu Allah kemudian adakan peristiwa Isra dan Mi'raj yang merupakan kekuatan Nabi yang betul-betul membuat kekuatan hati Nabi yang lebih besar lagi, karena Allah menunjukkan ayat-ayat yang besar berkaitan Isra dan Mi'raj. Sepulang dari Isra Mi'raj, Nabi sampaikan hal ini kepada orang Quraisy, semakin pendustaannya menjadi-jadi. Bagaimana Nabi semakin dibilang gila, betul-betul gila. Bagaimana perjalanan dari Makkah ke Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha, kemudian sudah pulang paginya udah pulang lagi semalam. Maka banyak orang yang mereka itu semakin yaitu meyakini Nabi itu adalah gila, betul-betul gila, sehingga mereka caci makinya semakin kuat, tekanan semakin kuat. Satu orang yang tidak pernah ragu dengan Nabi, Abu Bakar As-Siddiq. Sampai ketika rombongan Quraisy mendatangi rumahnya Abu Bakar As-Siddiq, "Ya Abu Bakar, ukhruj, wahai Abu Bakar, keluar." Ada apa? Teman kamu betul-betul gila. Dia cerita gini. Kata Abu Bakar, kalau itu betul yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, oleh Muhammad Rasulullah SAW, lebih dari itu aku benarkan. Lebih dari itu aku benarkan. Bagaimana aku mempercayai wahyu turun setiap hari pagi sore dan aku mendustakan hal seperti ini? Nah, Abu Bakar tidak pernah ada keraguan dalam beriman kepada Nabi. Maka ketika Nabi membela Abu Bakar saat pernah berselisih dengan sahabatnya, apa kata Nabi? Kalian, tidaklah aku tawarkan Islam kecuali meragukan dan mendustakan, dan Abu Bakar tidak pernah mendustakan. Ini adalah bagaimana yaitu kedudukan Abu Bakar di sisi Nabi, dan bagaimana Nabi mengalami perjalanan dakwahnya. Isra Mi'raj adalah merupakan liburan bagi Nabi. 13 tahun Nabi selama di Mekah itu hampir tidak ada ayat yang turun kecuali isinya akidah, tauhid, hari kiamat, kerasulan. Itu semuanya berkaitan dengan tanaman-tanaman yang harus nancep dalam hatinya orang, sehingga hatinya diwarnai dengan keimanan, dengan akidah. Ini yang akan menjadi pondasi yang akan nanti menyangga bangunan-bangunan Mekah yang akan dilakukan oleh para sahabat Nabi radhiyallahu alaihi jami'an. Bapak sekalian, artinya
Kalau kita mendidik manusia dengan cara apapun yang kita lakukan dan kemudian kita tidak pernah perhatian dengan perkara akidah, selama dakwahnya puluhan tahun nggak pernah mengajari akidah kepada manusia, dan dia ingin memperbaiki manusia, maka berarti dia merasa mempunyai metode yang lebih baik dibandingkan dengan para Nabiullah alaihissalatu wassalam. Tentu ini pemikiran yang keliru. Kita tidak pernah lebih baik dari para nabi, dan para nabi mereka semuanya mengawali dakwah mereka membangun manusia dengan penanaman akidah tauhid. Ini adalah hal yang sangat prinsip di dalam perjalanan dakwah, yaitu seluruh para Nabiullah alaihissalatu wassalam. Dan Nabi kalau mendidik tentang akidah ini, bahkan walaupun masih usia dini, usia dini, sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau saat itu umurnya masih kira-kira umur 9 tahun, sehingga panggilannya itu adalah ya ghulam. Dalam ungkapan kita le, ini masih anak-anak. Tapi Nabi mengajarkan poin-poin yang sangat penting berkaitan dengan akidah tauhid, sehingga nancap dalam hatinya. Ya ghulam, inni u'allimuka bi kalimat. Wahai ghulam, aku akan ajarkan kepada engkau beberapa pelajaran. Satu, ihfazillah yahfazka, ihfazillah tajidhu tujah. Satu, jagalah Allah, jagalah agama Allah, Allah akan menjaga Anda. Jagalah agama Allah, Anda akan terus dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ingin dijaga oleh Allah sekalian, dan di zaman kita ini kita sangat lebih membutuhkan penjagaan Allah, karena zaman fitnah yang sangat dahsyat merusak agama kita. Dunia offline, dunia online, medsos, semuanya fasilitas kerusakan sangat banyak. Hanya orang yang mereka betul-betul dijaga oleh Allah, mereka akan selamat dari fitnah-fitnah yang sangat dahsyat ini. Kalau kita pengen dijaga Allah, jagalah agama Allah Ta'ala. Allah akan jaga kita, dan penjagaan Allah pasti sempurna. Yang kedua, idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Kalau kamu minta, mintalah kepada Allah. Kalau kamu beristianah, minta tolonglah kepada Allah. Ini penanaman akidah dalam hati seorang hamba, sehingga agar totalitas bersandar hidupnya itu kepada Allah. Jangan pernah bersandar kepada makhluk. Makhluk itu dhaif, makhluk itu lemah. Bersandar itu kepada Allah, minta itu kepada Allah, sehingga semua kebutuhan yang kita inginkan minta kepada Allah. Jangan pernah kita menjatuhkan harga diri kita dengan minta-minta kepada makhluk. Begitu kita minta kepada manusia, akan jatuh harga diri kita. Dan itu yang diajarkan Nabi. Syarful mu'min qiyamul lail, kemuliaan seorang mukmin itu dengan qiyamul lail. Wa istighna'uhu 'anil nas, dan harga dirinya itu, isahnya itu, ini merasa cukup dari manusia, ini tidak minta-minta kepada manusia. Maka pekerjaan yang paling hina dan paling diingkari Nabi diantaranya sekalian ngemis. Tapi pekerjaan yang banyak orang gandrungi adalah ngemis. Gimana enggak gandrung ngemis? Sehari umpamanya dapat 200.000, 200 ping 30 pinten 6 yuta, 200.000 ping 30 6 yuta. Gaji manajer pegawai negeri aja gaji ini pinten coba. Ini ngemis itu yang 200, ada yang 400. Ada pengemis diwawancara ya sepi-sepinya 400. Sepinya 400. Sepinya 400
ramenya berapa? 400 kali 30, rolas yuto. Makanya suruh kerja nyangkul isa-isa wakyah pirok gajine isa-isa pegel kabeh awake. Mending ini ngemis ngatung tangannya tinggal modal tangan atau modal tipu-tipuan tampilan kemudian dapat banyak. Tapi kalau Nabi katakan ini pekerjaan yang nanti membuat orang di akhirat itu cokaya datang kepada Allah dalam keadaan wajahnya complong-complong dari daging, kayak nggak punya muka. Sebagaimana di dunia ini orang bilang nggak punya muka itu dengan istilah rai gedek, dasar rai gedek. Atau kalau orang melakukan perbuatan yang tidak layak itu orang bilang le raimu itu mbok doko ngendi, raimu doko ngendi. Katanya muka itu simbol kemuliaan seseorang. Ngemis ini pekerjaan yang sangat buruk. Maka kemuliaan seorang itu kata Nabi ada pada rasa cukupnya. Dia dengan apa yang Allah berikan tidak butuh kepada manusia. Artinya tidak menjatuhkan diri dengan minta-minta. Minta kepada Allah Ta'ala, sehingga betul-betul dia sangat yakin dengan Allah Ta'ala. Lalu yang ketiga pelajaran takdir. Pelajaran takdir. Wa'lam annal ummata law ijtama'at ala ayang fa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad kataballahu lak. Wahai Ibnu Abbas, ketahuilah seandainya manusia bersepakat untuk memberikan sesuatu manfaat kepada Anda, itu tidak akan pernah Anda terima kecuali yang ditakdirkan Allah untuk Anda. Sebaliknya, walau ijtama'u ala ayadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad kataballahu alaik. Kalau mereka bersepakat, manusia bersepakat menimpakan madarat marabaya kepadamu, tidak akan engkau tertimpa madarat kecuali yang telah Allah tetapkan untuk Anda. Ini pelajaran takdir, sehingga membuat orang berani. Ini masih kecil tapi pelajarannya sangat berbobot banget, sehingga menanamkan akidahnya sejak dari kecil, sehingga akan betul-betul tumbuh orang-orang yang mereka memiliki akidah yang sangat kokoh dalam hatinya. Karena akidah itu akan menjadi dasar penopang semua amal, yakni dia. Bapak sekalian, maka tentu kita yang mengeklaim diri kita adalah para pengikut Nabi, apalagi mengklaim pengikut setia Nabi, maka jangan pernah pula kita tinggalkan belajar dan mendidik kita sendiri, belajar akidah yang benar dalam rangka untuk betul-betul membersihkan, mengisi hati kita dengan ini keyakinan-keyakinan yang lurus dan membuang keyakinan-keyakinan yang kotor, yang rusak, yang menyimpang, yang salah. Itu caranya ya dengan mengisi akidah kita, sehingga yang ada di hati kita yang tidak benar akan keluar karena didesak oleh ini isi perkara-perkara yang hak. Ya tentu kita dengan belajar, nggak bisa tidak kecuali dengan belajar, sehingga tahu oh ini keyakinan yang kita yakini, ini itu hanya kita ketahui dengan kita ini belajar. Nggak bisa hanya dengan yaitu lihat-lihat, nggak bisa, tapi dengan kita belajar, sehingga Allah mengajarkan begini, Nabi mengajarkan begini, itu akan menjadi sebuah keyakinan yang betul-betul mewarnai yakni hati kita. Baik sekalian, ini yang kita sampaikan dulu. Insyaallah kita lanjutkan pada pembahasan berikutnya. Jadi alasan kenapa kita mesti harus yaitu awal kita belajar betul-betul kita pelajari in akidah yang sahihah, karena memang itu sesuatu yang harus kita dahulukan di atas yang lain-lainnya. Matur nuwun. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.